Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini hari Rabu, tanggal 25 November 2020. Kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 74. Hari ini kita membahas tentang perjuangan Raja Mataram di Nusantara. Ibu jelaskan, simak baik-baik. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa kerajaan Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kekuasaannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Berdasarkan teks dapat kita buat peta pikiran sebagai berikut, yaitu peta pikiran tentang Sultan Agung. Yang pertama, perjuangan yang dilakukan Sultan Agung berhasil mempersatukan kerajaan Islam di Jawa, seperti kerajaan yang ada di Gresik, di Tuban, Madura, dan Surabaya. Berikut yang kedua, dampak perjuangan Sultan Agung bagi masyarakat pada masa itu. Membangkitkan semangat masyarakat Mataram dalam melawan VOC Belanda dan menjadikan sistem pertanian sebagai sektor utama penghidupan, sehingga kehidupan dan rakyat hanya bergantung pada sektor pertanian. Yang ketiga, hal-hal yang dilakukan Sultan Agung. Beliau diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Disebut sebagai budayawan karena beliau memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Gending. Beliau menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Berikut yang keempat, nama asli Sultan Agung bernama Raden Mas Jatmika, terkenal dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Selanjutnya, tempat lahir Sultan Agung yaitu di Kuta Gede, Mataram tahun 1593. Dan yang keenam, kesimpulan. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Berikut kita masuk di pembelajaran 6, mata pelajaran yang sama, Bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 89 sampai dengan 90. Sekarang kita membicarakan tentang perjuangan tokoh proklamator Indonesia. Ibu bacakan, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah tokoh pejuang pemersatu bangsa. Ibu jelaskan apa itu pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa adalah seorang yang dapat menggerakkan masyarakat atau golongan untuk mencapai suatu tujuan, bersama-sama menyatukan pendapat atau kesepakatan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Berdasarkan teks dapat kita buat peta pikiran sebagai berikut, yaitu peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Yang pertama, perjuangan yang dilakukan, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik
Indonesia yang pertama dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Berikut yang kedua, pendidikan SD di Mojokerto, SMP di Surabaya. Setelah tamat SMP, melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Yang ketiga, sikap yang diteladani dari Insinyur Soekarno adalah berani bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban dan pantang menyerah untuk mempertahankan negaranya dan mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Berikut yang keempat, nama asli adalah Insinyur Soekarno. Selanjutnya nomor 5, tempat lahir Insinyur Soekarno yaitu di Surabaya tanggal 6 Juli 1901. Dan terakhir, 6, kesimpulan. Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Beliau tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang perjuangan Raja Mataram di Nusantara dan perjuangan tokoh proklamator Indonesia.